Kabin kapten, sebuah kamar yang dibangun secara sebagai tempat di rumah kapten yang terletak di tepi pantai. Keadaan di dalam rumah ini diatur seperti dek kapal. Waktu itu adalah jam-jam dari sebuah malam terang dan berangin. Cahaya bulan diserang oleh angin yang menatap betul pojok rumah yang kokoh, rambat pelan dan lesu menembus kaca seperti debu yang gelap. Suara pukulan ombak yang tetap menyergap dan menjauh membawa ke atas dari pantai bawah. Selamat menyaksikan X. Tuan dokter dapat melihat. Ya, cukup terang. Jangan susah. Bulan purnama masihlah benderang. Untung juga dia tidak suka terang akhir-akhir ini. Hanya sinar dari tempat kompas itu. Iya,
Maksud saudara, ayah saudara. Siapa lagi, dokter? Saya kira semua ini yang dimaksudkan seperti kabin kapal ya. Ya seperti yang sudah saya peringatkan sebelumnya. Diperingatkan? Mengapa diperingatkan? Saya kira rekaan ini tidak mengejutkan. Malah cukup menarik. Menarik? Ya, mungkin. Dan ia tinggal di sini. Seperti kata saudara. Tidak pernah turun. Tidak. Tidak pernah turun. Sudah hampir 3 tahun. Silakan duduklah, dokter. Dikit angker di sini. Matanya terlalu sibuk ke arah jauh sana. Di mana dia? Di atas. Di geladak. Silakan duduk, Bung. Dia tidak akan turun. Jadi ia punya atap yang sempurna ya, seperti kapal. Ya seperti yang sudah saya katakan pada Tuan. Seperti dek. Ada kemudi, kompas, tempat kompas berlampu, tangga ke dek sana, jembatan yang bisa dibuat jalan-jalan hilir mudik semalam suntuk. Sudah saya katakan bukan, kalau dia gila. Itu bukan sesuatu yang baru. Saya sudah mendengarnya. Ya, saya pertama kali datang ke rumah sakit gila di sana. Saudara bilang dia hanya berjalan-jalan di malam hari saja di atas sana. Ya hanya di malam hari. Barang yang ingin dilihatnya tidak bisa dibayangkannya siang hari. Impian dan semacam itu. Apa yang coba dia lihat? Apa ada orang yang tahu? Apa? Semua orang tentu tahu apa yang dicari Bapak, Tuan. Tentu saja kapal. Kapal apa? Kapal Bapak, Marlini, yang diberi nama seperti nama ibu saya, almarhum. Tapi saya tidak mengerti. Tentu saja. Dia orang pertama yang mendengar berita itu. Oh, apabila Tuhan ingin tahu, ia tahu betul apa yang terjadi pada kapalnya. Ia tahu, dokter. Ia tahu. Tapi dia tak mau percaya. Dia tak bisa percaya dan terus hidup begitu. Saudara Darpo, mari kita langsung ke soal pokok saja. Saudara membawa saya ke sini bukan untuk mempergelap duduk perkaranya, bukan. Mari kita bicarakan kebenarannya. Seperti saudara bilang tadi, saya akan membutuhkannya untuk memperlakukan ayah saudara dengan simpatik. Apabila kami sudah membawanya ke rumah sakit gila di sana. Dan Tuhan akan datang malam ini dengan pasti, bukan? Ya. 20 menit setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan balik lagi dengan mobil. Dan saya janji itu. Dan Tuhan tahu jalan ke rumah kami, bukan? Ya. Tentu saja saya tahu. Tapi
pintu depan akan dibiarkan terbuka untuk Tuan. Dan Tuan harus langsung naik ke atas. Adik perempuan saya dan saya akan berada di sini nanti dengan dia. Dan Tuan tahu, tak ada seorang pun yang tahu menau dalam soal ini. Maksud saya, seolah-olah ini bukan atas anjuran saya. Ini bukan kemauan saya, tapi kemauan orang lain, dokter. Ia sama sekali jangan sampai tahu bahwa, Percayalah, saya tak akan membuka mulut tentang itu. Tapi mungkin saya akan membawa seorang pembantu. Ya, berjaga-jaga kalau ya. Dan saudara tahu kebenaran cerita ini. Mudah-mudahan saudara tidak keberatan untuk menceritakannya. ada hal-hal yang sebenarnya, Tuan. Ayah adalah seorang kapten kapal pengangkut kopra. Sebagaimana ayahnya, yaitu kakek saya. Pelayaran terakhir yang dibuatnya kira-kira 7 tahun yang lalu. Menurut rencana, ia akan berlayar 2 tahun. Tapi ternyata perpisahan kami menjadi 4 tahun. Kapalnya telah terdampar di lautan teduh. Ia dan 6 orang lainnya berusaha mencari pulau kecil. Sebuah pulau tandus seperti neraka. Dokter, sesudah 7 hari berlayar di atas biduk kecil yang tak beratap, anak buah lainnya tak ada beritanya sampai sekarang. Lenyap di telan hiu. Dan di antara 6 orang yang mengikuti ayah mencari pulau, hanya 4 orang saja yang hidup. Waktu sebuah perahu dari Hawaii menyelamatkan mereka, akhirnya mereka bisa pulang juga ke Jawa. Mereka itu adalah Ayah, Ilyas, Karto, dan Kanaka. Tidak lebih dari 4 orang. Tapi bagaimana dengan halnya ketiga orang itu? Mungkin mati kapiran, mungkin edan terjun ke laut. Begitu cerita yang kami dengar. Namun ada pula bisikan yang kami dengar bahwa mereka dijagal dan dimakan. Barangkali itu tak bisa dibantah lagi, dokter. Tampaknya cukup sekian tentang cerita. Tunggu, dokter. Pada suatu hari, ayah memanggil saya di depan orang-orang itu, menceritakan impiannya. Saya sebagai ahli waris dari rahasia itu, dokter. Pada hari kedua mereka tinggal di pulau itu, katanya mereka menemukan sebuah perahu tersembunyi di dalam sebuah. Coba terka, dokter. Apa isi perahu? Tentu saja harta. Tuan lihat, akar kepercayaan tertanam juga pada Tuan. Ya, harta. Tentu saja, dokter. Apa pula kalau bukan? Lalu mereka membuat peta dengan arang kayu. Impian yang itu juga. Dan ayah menyimpan peta ini. Gila betul. Ini sangat menarik. Saya kira harta itu terletak pada... Di tempat tanda silang ini, dokter. Disinilah harta itu terpendam.
Iya, ya. Dan tanda tangan ini, oh begitu. Dan gambar ini apa ini? Tanda tangan Kanaka, dokter. Dia tidak bisa menulis. Dan yang terbawah ini tanda tangan saudara, bukan? Oh, tentu saja. Sebagai ahli waris, kami semua menandatanganinya pada pagi-pagi hari ketika ayah memperbaiki kapal Marlini dengan cara menggadaikan rumah ini. Kapal yang dinantikannya 3 tahun yang lalu. Ya, Marlini. Ketiga orang lainnya itu pun akhirnya ikut berlayar. Hanya ayah dan Ilyas yang agak tahu tepat tentang perjalanan di pulau itu. Dan juga saya sebagai ahli waris. Jadi, saudara juga ingin pergi. Saudara percaya akan adanya harta ini? Tentu saja, dokter. Bagaimana mungkin saya mencegahnya? Saya percaya sampai saat kematian ibu. Lalu ayah menjadi gila dan membangun kabin kapal ini. Mari kita harapkan yang baik-baik saja. Saya menghargai tindakan saudara. Terima kasih untuk cerita yang menarik ini. Saya jadi tahu bagaimana saya menghiburnya bila ia mengigau tentang harta itu. Ia selalu sangat tenang, dokter. Terlalu tenang. Saya harus pergi. Apakah menurut pertimbangan saudara tepat mengambil ayah saudara malam ini juga? Ya, dokter. Para tetangga itu, mereka memang jauh. Tapi demi kebaikan adik perempuan saya, Tuhan tentu mengerti. Tentu saya mengerti. Sungguh berat bagi adik perempuan saudara. Hal macam begini. Saya harus pergi sekarang. Saya akan segera kembali. Jangan sampai gagal, dokter. Dan langsunglah naik ke atas. Siapa itu? Rumah saya. Apa yang kamu takutkan? Tidak apa-apa. Saya tidak tahu. Saya kira ada tamu di dalam kamarmu. Saya sedang membaca. Lalu saya dengar orang turun tangga dan pergi keluar. Siapa itu? Bukan ayah kan? Bukan. Ia di atas. Menanti. Seperti biasa kerjanya. Siapa tadi? Laki. Kenalan saya. Lelaki bagaimana? Orang apa dia? Kamu menyembunyikan sesuatu. Katakan, Darpo. Seorang dokter. Oh, jadi kau bawa dia ke sini supaya saya tidak tahu. Tidak. Saya bawa dia kemari supaya dapat melihat kebenaran. Untuk saya tanyai sesuatu tentang ayah. Apakah dia dokter dari rumah sakit gila? Oh, Darpo, apa Tidak. tidak? Diamlah kau. Ini adalah Kenapa? Kau selalu bilang begitu. Apalagi yang lebih ngeri jika hal ini terus didiamkan.
Saya percaya akan lebih baik bagi dia jika dia pergi, di mana dia tidak lagi melihat laut. Dia akan melupakan pikirannya yang gila, menunggu kapal yang tenggelam, dan harta yang tak pernah ada. Saya percaya ini. Tidak. Kau tidak percaya, Darpo. Kau tahu bahwa dia akan mati jika dia tidak hidup dengan Tot lagi. Dan kau tahu Umar akan menuntut uangnya. Apa itu bukan apa-apa? Kita tak bisa bayar. Kemarin ia datang dan berunding dengan saya. Ia sadar bahwa rumah kita ini sudah dapat disitanya dari sudut apapun. Caranya bicara, kita ini seolah-olah penyewa saja. Laknat dia. Dan dia bersumpah akan segera menyita rumah ini. Kecuali kalau... Apa? Kecuali kalau ayah dibawa pergi dari sini. Tapi mengapa? Baginya ayah itu apa? Harga barang miliknya. Rumah kita ini. Para tetangga takut. Mereka balik ke perumahan mereka dari kota, melewati jalan itu di waktu malam. Mereka melihat ayah berjalan-jalan hilir mudik, melambai-lambaikan tangannya ke langit. Mereka takut. Mereka mengeluh. Mereka bilang, untuk kebaikan ayah sendiri. Bahkan, mereka mulai berbisik kalau rumah ini berhantu. Si Umar takut akan barang miliknya. Ya rumahnya ini. Ia khawatir ayah akan membakar rumah ini atau melakukan hal-hal yang membahayakan. Tapi kau katakan pada Umar bahwa pikiran ini tolol sekali, bukan? Apa gunanya mengatakan? Apabila mereka takut. Saya sendiri juga takut, Nani. Berulang kali takut. Darpo, takut apa? Takut dia dan laut yang selalu teriakinya. Takut pada laut yang laknat, yang selalu dipaksakan kepadaku ketika aku masih bocah. Laut yang merampas tanganku dan menjadikanku pada rusa tak berharga. Darpo, kau tidak boleh menyalahkan ayah atas nasibmu yang malang. Kenapa tak bisa? Dia keluarkan saya dari sekolah dan memaksa saya untuk ikut dengan kapalnya, bukan? Apa akan jadinya saya sekarang kecuali kau sombong macam dia? Kau pahit, Darpo. Kau kejam. Hal itu selalu terjadi. Kenapa kau tidak bisa lupakan? Lupa? Asal ngomong saja. Kalau Tomo pulang dari berlayar, kau akan kawin dengannya dan meninggalkan kehidupanmu yang biasa ini. Lalu menjadi istri kapten seperti halnya ibu kita. Saya harap saja kau bahagia. Ya, dan kau tinggal bersama kami, Darpo, dan juga ayah. Lalu Apa? Apa kau akan membebani suamimu yang muda itu dengan orang gila dan buntung macam saya? Tidak. Saya tidak dan ia juga tidak. Jika saya bawa pergi ia dari sini, di mana dia tidak lagi membahayakan dirinya dan orang-orang yang lain. Darpo, jangan. Demi ibu kita almarhum. Diamlah kau. Ibu kita telah mati dan telah damai. Apakah nyawanya yang telah pergi akan memanggil lagi padanya untuk diremuki dan dilukai? Darpo. Nani, ampuni saya. Si Umar bilang, ia akan memberikanku uang 20.000 jika saya mau sekalian menjual rumah ini padanya. 20.000?
Jadi, itu sebabnya ia menginginkan ayah pergi. Bangsat dia. Dia tentu tahu surat warisan ayah. Ya, bahwa rumah ini diwariskan pada saya. Ia tahu. Saya ceritakan kepadanya. Apa kejinya laki itu? Seandainya hal itu terjadi, seandainya kau akan kuberikan separuhnya untuk biaya kawinmu, dan itu sudah cukup adil. Uang haram. Kok kira saya mau menyentuhnya? Itu kulakukan untuk adilnya. Saya akan mau membaginya kepadamu, Nani. Darpo, kau ganjil. Kau sakit, Mas. Kau tidak pernah bicara begitu jika sadar. Kita harus pindah dari rumah ini. Kau dan ayah juga saya. Biar Umar menyita rumah ini. Akan ada yang lebih baik daripada rumah ini, Darpo. Dan kita pindah ke sebuah pondok kecil di tepi laut. Tidak. Sudah terlambat untuk bermimpi. Sangat terlambat. Akan kutenggelamkan mimpi itu di malam ini juga. Untuk selama-lamanya. Jadi, kau yang telah melakukannya. Terkutuk pada Darpo. Kau telah menjual Apa ayah. katamu? Dia lebih baik lenyap dari laut. Kau telah menjual dia. Nani. Demi Tuhan, dengarkan saya. Lihat peta pulau ini. Dan tanda silang di mana harta itu terpendam. Aku telah membawanya bertahun-tahun. Tak ada gunanya. Kau tak mengerti apa artinya. Jadi ini sebabnya kau membenci ayah. Ya, memang aku membenci dia yang telah mencuri otakku. Aku harus membebaskan diri dari kegilaannya. Darpo, jangan. Kau bicara seolah-olah. Seolah-olah saya gila. Kau memang benar, Nani. Tapi saya tidak mau gila lagi. Ya Tuhan, dengarkan dia. Sedang berpikir bahwa saya gila, bukan? Berpikir bahwa selama 3 tahun ini kapal Marini telah tenggelam. Tidak, Ayah. Saya... Jangan dusta. Engkau yang telah kuputuskan jadi ahli warisku, merencanakan untuk menyingkirkan diriku, merencanakan untuk menjebloskan ayahmu ke dalam penjara. Lihat, Tidak, ayah. bukan engkau anak manis, engkau anak ibumu. Ayah berpikir bahwa saya... Ada dusta di matamu. Aku baca di sana. Aku kutuk kau. Ayah, jangan. Biarkan ayahmu anak manis. Dia percaya, bukan? Dan ayah tidak ingin dia menjadi pengkhianat, mengejekku. Dia mengatakan kalau semua ini cuma kebohongan belaka. Ia telah mengejek dirinya sendiri. Ia telah menganggap dirinya bodoh untuk mempercayai kalau semua ini cuma impian. Ayah keliru. Aku mempercayainya. Ya, sekarang kau akui. Siapa yang tidak percaya dengan matanya sendiri? Mataku. Engkau tidak melihat kapal itu. Engkau tidak mendengar aku memanggilmu. Panggilan. Aku mendengar teriakan. Tapi melihat apa? Panggilan apa?
Ya, kini hukumanmu pengkhianat. Kapal Marlini telah kembali dari Laut Jawa. Kapal itu kembali seperti pernah aku janjikan. Kapal Marlini telah kembali setengah jam yang lalu. Syarat permuatan emas, tidak ada sekeping karang pun badannya. Marlini merapat di pelabuhan. Ya, seperti pernah aku janjikan, Marlini membongkar saunya tepat ketika aku menyuruhnya. Marlini? Tapi bagaimana ayah tahu? Tidak mengenal kapalmu sendiri, kau sudah gila. Tapi pada suatu malam seorang kelasi Tidak benar kataku. Kapal Marlini jelas kulihat di malam terang bulan purnama. Dan perhatikan, masih ingatkah kau sinyal yang kuberikan kepada Ilyas bila merapat di pelabuhan waktu malam? cahaya merah dan hijau di puncak layar. Kalau begitu, lihatlah keluar. Engkau dapat melihatnya dengan jelas dari sini. Kini kau telah mempercayai matamu sendiri. Lihatlah sendiri. Dan sebutlah bahwa saya gila. Cahaya merah dan hijau di puncak layar. Ya, amat jelas terlihat. Seperti siang hari. Coba aku lihat. Kini kau telah melihatnya dengan jelas. Kini kau telah mempercayai matamu sendiri. Namun, sudah sangat terlambat bagimu. Dari sini, aku melihat Ilyas dan Kanaka berjalan hilir mudik di teladak. Di bawah sinar bulan, sedang memandang padaku. Marilah, mari. Darpo, malam ini keadaan sangat buruk. Kau harus menghiburnya. Itu adalah obat yang paling penting dan baik. Menghiburnya? Perseptan atas apa yang kau maksudkan? Darpo, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada kapal di pelabuhan sana. Goblok kau atau buta? Kapal Marlini ada di sana. Di mata siapapun dengan cahaya merah dan hijau di puncak layarnya. Orang-orang yang goblok lah yang telah menyebarkan berita bahwa Marlini telah tenggelam. Dan aku telah dibodohi. Tapi Darpo, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada kapal di sana. Aku melihatnya. Aku melihat kapal itu. Dari atas ini, semuanya kelihatan sangat jelas. Darpo, kau tidak boleh membiarkan hal ini. Kau berdua pada menggigil dan kesurupan. Kau si buta yang tolol. Mereka telah menemukan sekoci. Aku mendengar desah-desus mereka. Kalian dengar? Ya, aku mendengarnya. Itu hanya pasan angin dan ombak, Darpo. Dengar. Mereka telah mendarat. Mereka telah kembali seperti pernah aku janjikan. Mereka akan segera ke ruangan ini. Mereka berjalan perlahan-lahan, sangat perlahan-lahan. Beban mereka berat 2 peti. Mereka sudah ada di luar. Kalian mendengarnya? Ya, aku mendengarnya, ayah. Pintu telah kubiarkan terbuka. Untuk mereka. Ya, untuk mereka. Itu mereka. Engkau dengar? Itu hanya pasan angin, Darpo. Ayolah anak-anak. Mereka keberatan membawa peti itu. Engkau mendengarnya bukan? Itu hanya tikus-tikus berlarian. Tidak ada apa-apa. Ayah,
Duduklah. Ayo anak-anak, ayo. Masuklah. Dan selamat datang di rumahku. Selamat datang anak-anak. Darmo, tidak ada apa-apa. Tidak ada seorang pun di sini. Ayah, duduklah. Anak-anak, jangan di depan dia. Dia tidak memiliki hak sekarang. Yuk, yuk. Harta itu milik kita sekarang. Kita akan pergi jauh bersama-sama. Yuk, 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 yuk. Tunggu. Darmo,